ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman sekalian, saat ini kita akan mulai ibadah pada hari ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Anak-anak dipersilakan untuk duduk. Mari kita datang kepada Allah, mari kita mau meninggikan Allah kita dengan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci.
berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat ya Tuhan. Tuhan, hari ini sekarang kami memudahkan hati kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena perlindungan Engkau yang berikan Tuhan kepada kami, teman-teman kami dan keluarga kami Tuhan. Biarkan Tuhan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, biarkan saja hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita baca ayat firman Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kita baca dari Mazmur 135 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan karena Tuhan kita yang sungguh ajaib, kita akan menaikkan lagu Ajaib Kau Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Mari kita nyanyikan dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini kita akan beribadah dengan firman Allah yang memelihara ciptaannya. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dan kita menyanyikan lagu ini. Allah peduli.
itu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Shalom anak-anak, saat ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Hari ini temanya adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Engkau dan kami rindu saat ini boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Firman yang akan menolong kami untuk boleh mengerti tentang hidup ini, mengerti akan Allah, mengerti akan apa yang harus kami lakukan ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong berbicara kepada setiap kami mohon Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati setiap kami, mengajar setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah dalam urapan-Mu, firman-Mu ini boleh diberitakan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tolong perhatikan Alkitabnya, saya akan membacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar satu game yang bernama Tamagotchi? Ya, tahun 1997-an game ini pernah populer di kalangan banyak orang, mulai dari anak-anak SD sampai orang-orang tua. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia ini. Nah, dalam permainan ini, dalam game ini, kita akan merawat seekor hewan yang ada di dalam permainan tersebut. Ketika kita merawat hewan tersebut, mungkin kita bisa membayangkan kita tengah merawat kucing atau anjing atau kelinci di rumah kita. Nah, untuk bermain game ini, kita akan memulai dengan mengambil game tersebut, bentuknya kecil sekali seperti gantungan kunci. Nah, kemudian kita tekan tombol on. Nah, setelah kita menekan tombol on, dari situlah game ini akan dimulai. Kita akan menekan tombol on itu dan akan muncul di layar satu buah telur yang kemudian dalam waktu beberapa menit saja telur itu akan menetas dan menjadi bayi hewan yang akan kita piara. Nah, menariknya anak-anak, di dalam game ini tidak ada tombol off. Artinya apa? Ketika kita memulai tombol on di dalam game tersebut, game itu akan terus berjalan, terus berlanjut, tidak ada stopnya. Artinya begini, game ini mendorong setiap kita untuk terus benar-benar memperhatikan apa yang tengah kita mainkan. Tidak ada batasan waktu. Artinya begini,
Ketika kita tekan tombol on itu, kita akan memulai memainkannya. Dari telur akan menetas menjadi bayi hewan. Nah, mulai dari saat itulah kita piara hewan peliharaan itu, kita beri makan, saat sakit kita beri obat, kemudian kita ajak bermain dan lain-lain sebagainya. Intinya di dalam permainan ini adalah kita harus menyediakan waktu, kita harus terus memperhatikan dengan intensif hewan yang ada di dalam game tersebut. Sedikit saja kita lalai, maka hewan itu bisa sakit, bahkan bisa saja mati. Nah, oleh karenanya anak-anak, ketika permainan ini begitu digandrungi oleh banyak orang, banyak sekali sekolah-sekolah yang melarang anak-anak, siswa-siswa sekolah membawa game ini ke sekolah. Kenapa sih dilarang? Karena satu tadi, game ini berjalan terus. Artinya setiap waktu, beberapa menit, beberapa jam, anak-anak harus memperhatikan hewan yang ada di dalam game tersebut. Bisa saja hewan itu lapar, bisa saja hewan itu sakit, bisa saja hewan itu ingin membuang kotoran. Nah, jadi sekolah-sekolah melarang anak-anak, siswa-siswanya membawa game tersebut. Nah, oleh karena banyak dilarang tersebut, anak-anak yang memainkan Tamagotchi ini banyak yang mengalami kegagalan. Mereka gagal memelihara, merawat, menjaga hewan peliharaan itu tetap hidup, tetap sehat. Nah, anak-anak yang terkasih, coba pikirkan, hanya untuk sebuah game kecil saja begitu dibutuhkannya figur sang pemelihara. Figur yang harus terus-menerus ada, melihat, mengamati, menyaksikan, dan terus memperhatikan supaya hewan yang ada di dalam permainan tersebut bisa terpelihara hidupnya. Anak-anak, bagaimana kalau kita membayangkan dengan hidup kita yang sangat kompleks ini? Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jikalau tidak ada sang pemelihara dalam kehidupan kita. Bisa saja hari ini kita sakit, keluarga kita sakit, usaha orang tua kita banyak yang gagal, yang hancur. Bahkan mungkin lebih luas lagi, banyak bangsa-bangsa, banyak negara mulai hancur. Banyak kerusuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana, bahkan banyak orang melakukan tindakan-tindakan anarki yang sangat membahayakan. Tetapi anak-anak, kita patut bersyukur di tengah situasi kondisi yang sedemikian rupa ini, yang kita sendiri tidak bisa mengontrolnya, kita punya figur sang pemelihara yang tiada taranya, yaitu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pada waktu kisah penciptaan. Tetapi Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan sang pemelihara yang telah berjanji menjaga kehidupan ini agar tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, anak-anak, janji pemeliharaan ini diberikan Tuhan kepada kita. Pertama-tama itu berada di dalam satu kisah di mana setelah peristiwa pemusnahan seluruh ciptaan Tuhan di dalam kisah air bah di zaman Nuh. Anak-anak pasti kenal, pasti hafal dengan cerita air bah di zaman Nuh. Anak-anak, pada waktu peristiwa air bah itu, kita tahu bahwa Allah tengah menghukum manusia. Manusia pada waktu itu begitu bobroknya, begitu memiliki moral yang luar biasa parahnya. Kejahatan mereka teramat sangat besar sekali, sehingga menyebabkan Tuhan murka, Tuhan marah, dan Tuhan menghukum manusia. Dan dampaknya bukan hanya manusia saja yang terkena hukuman itu, seluruh alam ciptaan ini terkena dampak daripada penghukuman Allah. Allah menurunkan hujan, mendatangkan air bah yang begitu luar biasa. Semua ciptaan dimusnahkan. Hanya Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itulah yang selamat. Nah, ketika selesai masa penghukuman itu, air bah mulai surut, kemudian Nuh membangun sebuah mezbah, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan mencium korban bakaran itu, Tuhan kemudian di ayat 21 ayat 22 ini dikatakan di sana.
bahwa Tuhan berkata, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Anak-anak perhatikan bahwa pemeliharaan Allah itu pertama-tama dimulai dari kehidupan sekarang. Ketika Allah akan mendatangkan air bah, sungguh menarik sekali bahwa sebelum air bah itu didatangkan, Allah berkata kepada Nuh, "Bawalah besertamu hewan-hewan yang disebutkan oleh Allah." Supaya apa? Supaya terpelihara hidupnya turun-temurun. Nah anak-anak, sebelum Allah menghukum manusia dan juga seluruh ciptaannya termasuknya di dalamnya, Allah telah terlebih dahulu menyatakan sebuah janji pemeliharaan kepada Nuh di sana. Nuh membawa hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, bahkan membawa keluarganya juga. Supaya apa? Supaya tetap terpelihara, ada keberlanjutan dalam kehidupan ini. Dan setelah air bah itu terjadi, kemudian Allah menyatakan janjinya. "Aku tidak akan lagi mengutuki bumi ini." Bahkan Tuhan berjanji, selama bumi ini masih ada, bumi ini akan tetap bergerak, berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah anak-anak perhatikan dari ayat yang ke-22 di sana dikatakan, selama bumi masih ada. Apa artinya di sini dikatakan bahwa selama bumi ini masih ada? Anak-anak tolong perhatikan ini. Allah menyatakan ini maksudnya begini, selama bumi ini masih ada, itu berarti bumi yang kita diami ini, dunia yang kita diami ini, itu sifatnya sementara, tidak akan ada selama-lamanya, satu hari nanti akan berakhir. Jadi kita harus ingat bahwa dunia ini sifatnya sementara dan kita berada di dalam kehidupan dunia yang sementara. Tetapi apa yang selanjutnya dikatakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Tidak akan berhenti-hentinya. Apa yang tidak akan berhenti? Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ini akan terjadi, akan berlanjut, akan berjalan seperti apa adanya. Nah anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan mereka yang mendatangkan kerusakan di muka bumi ini? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan melenyapkan bumi lagi dengan air bah, meskipun manusia pada dasarnya itu adalah jahat. Tuhan akan menyimpan mereka yang tidak taat kepadanya pada hari penghakiman nanti. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari di sini adalah kita harus fokus pada Sang Pemelihara itu. Di tengah kehidupan ini mungkin kita akan berjalan, kita akan menemui banyak orang yang jahat, banyak orang yang fasik, dunia yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak enjoy, tidak asik. Kita harus tahu satu figur, ada Sang Pemelihara yang berjanji bahwa kehidupan dunia ini akan terus dipelihara oleh Dia. Nah anak-anak, janji pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sekedar dilakukan di zaman Nuh, tetapi Allah terus melakukan pemeliharaan itu dari masa ke masa, dari para nabi ke para nabi, hingga pada puncaknya yaitu di dalam karya Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus itu adalah bukti tertinggi, bukti nyata bagaimana Allah sungguh-sungguh ingin memelihara kehidupan setiap kita. Anak-anakku yang terkasih, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan supaya kita tetap hidup. Hidup bukan hanya untuk di dunia yang sementara ini saja, tetapi Allah rindu bahwa melalui kematian Kristus itu Allah memberikan satu pemeliharaan yang kekal kepada setiap kita. Bukan saja kita hidup di dunia ini, tetapi setelah dunia ini berakhir, tadi dikatakan bahwa dunia ini hanya sementara.
Namun Tuhan telah berjanji, Tuhan telah menyediakan. Setelah dunia yang sementara ini selesai, berakhir, Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya itu. Menjamin dengan kematian Kristus. Artinya apa? Dengan percaya kepada Kristus, dengan menaruh harap kepada Kristus, saat kita tinggal di dalam dunia ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Bahkan setelah dunia ini selesai, kita tetap dipelihara oleh Tuhan sampai kepada kekekalan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang mungkin kita pikirkan hari ini. Yang biasanya kita bisa bebas pergi ke sekolah, bermain, bertamasya, bahkan pergi ke gereja. Mungkin hari ini ada begitu banyak dari kita yang mulai bosan di rumah, mulai jenuh, mulai berpikir yang macam-macam. Bagaimana dengan masa depanku nanti? Apa yang terjadi nanti ke depan kalau aku belajar seperti ini? Bagaimana dengan kehidupanku nanti kalau dunia seperti ini? Kalau nanti ada terjadi satu peristiwa yang lebih parah dari COVID-19 ini. Apa yang akan terjadi nanti? Mungkin hari ini engkau pun melihat orang tuamu yang tengah bergumul dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan kehidupan. Mungkin engkau pun melihat teman-temanmu, melihat orang-orang lain di luar sana yang begitu banyak terkena dampak oleh karena situasi saat ini. Anak-anakku yang terkasih, dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan satu hal, bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, yang untuk hidup kita, Dia rela memberikan nyawanya. Untuk masa depan kita, saya percaya bahwa Dia telah menjamin engkau dan saya tidak akan pernah luput dari pandangannya. Bahwa kita akan dijamin oleh Dia, kita akan mengalami anugerah oleh Dia. Tugas kita saat ini adalah senantiasa hidup taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu tugas kita. Engkau sebagai pelajar, tugasmu adalah hari ini fokuslah dengan pelajaranmu, dengan studimu, dengan sekolahmu itu. Belajar sungguh-sungguh. Meskipun mungkin banyak hambatan ketika harus belajar lewat daring, pakai Meet, Google Meet, Classroom, segala macam. Fokuslah untuk belajar. Jangan tergoda saat belajar untuk bermain game atau chatting dengan teman-teman, bahkan browsing di Google, bahkan menonton YouTube. Fokuslah, setialah untuk belajar. Bahkan saat di rumah mengerjakan tugas-tugas rumah, fokuslah di sana. Belajar tetap setia kepada apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Dan teruslah setia untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang lebih penting di dalam hidup kita. Bukan hanya belajar, tetapi mari hidupi firman Tuhan yang kita tahu, yang kita dengarkan setiap waktu. Anak-anak yang terkasih, satu hari nanti kehidupan di dunia ini akan berakhir, tetapi sebelum kesudahannya itu tiba, setiap kita yang percaya akan dipeliharanya. Untuk itu, jangan takut, tetap lakukan tugasmu dan percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita dijamin oleh janjinya bahwa kita akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya sepanjang di dunia ini, tetapi setelah dunia ini berakhir, di dalam kekekalan, kita akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya karena kita punya Allah Sang Pemelihara yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini boleh diingatkan kembali bahwa hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Tetapi di dalam kesementaraan ini Engkau berjanji untuk terus memelihara kehidupan kami. Terlebih kami adalah anak-anak-Mu yang percaya dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya di dalam segala kondisi dan keadaan hidup kami saat ini kami tetap terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan, menaruh seluruh hidup kami di
di dalam tangan pengasihan Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini, tolong kami untuk dapat menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.